Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bagian yang kedua, yaitu kalau pecahannya itu penyebutnya tidak sama. Pada video yang lalu, saya sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk berpenyebut pecahan yang penyebutnya sama. Sekarang kita lanjutkan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan kalau penyebutnya tidak sama. Nah, perlu diingat atau yang disebut dengan apersepsi dulu sebelum kita membahas. Maka apersepsi yang pertama yaitu terkait dengan penjumlahan pecahan kalau penyebutnya sama. Misalkan ini 4/7 ditambah 2/7. Kalau penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah penyebutnya juga sama, yaitu sini juga tetap 7. Pembilangnya 4 ditambah 2 langsung, yaitu adalah 6. Tuh. Kita ingatkan lagi yang kedua, jadi kalau penyebutnya sudah sama, ini 9, sama-sama 9-nya, maka hasil penjumlahannya penyebutnya juga sama dengan 9. Pembilangnya diperoleh 3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, misalkan di sini sama-sama C-nya, maka hasilnya adalah pecahan yang penyebutnya sama, juga sama, itu C yang atas. Kalau ini penjumlahan, kita jumlahkan juga. Jadi kalau di sini A per C tambah B per C sama dengan ini ditambah A plus B per C. Jadi itu kalau penyebutnya sama. Jadi kalau Anda masih kalau lupa, Anda bisa lihat di video saya yang terdahulu, yaitu adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bagian yang pertama. Ya, nanti juga ada di deskripsinya linknya. Kemudian persepsi yang kedua adalah tentang pecahan senilai. Misalkan saya punya pecahan 12/20, maka pecahan yang senilai dengan 12/20 itu dapat kita peroleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama dan tidak membagi dengan 0. Contohnya adalah kalau yang atas pembilangnya saya kalikan 2, berarti 12 kali 2 itu adalah 24. Maka di bawah kalikan 2 juga, itu 20 kali 2 itu adalah 40. Maka 12/20 itu senilai dengan 24/40. Senilai itu artinya adalah sama. Boleh juga, karena ini ada punya faktor sekutunya, misalkan dapat sama-sama bisa dibagi 2, kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu 2 misalkan. Jadi kalau 12 dibagi 2 itu adalah 6, 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi dapat kita peroleh 12/20 itu senilai atau sama dengan 24/40 sama dengan 6/10. Contoh yang lain lagi adalah misalkan 3/4. Pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah bisa kita kalikan pembilang dan cabut dengan 2. 3 kali 2 itu 6. 4 kali 2 itu adalah 8. Juga senilai dengan misalkan kalau ini kalikan 3. 3 kali 3 itu adalah 9. 4 kali 3 itu 12 dan seterusnya. Misalkan juga 5/6, pecahan yang senilai 5/6 adalah kalau pembilang dan penyebut saya kalikan 2, 5 kali 2 itu 10, 6 kali 2 itu 12. Atau juga senilai dengan 5 kali 3 itu 15, 6 kali 3 itu adalah 18. Itulah pecahan yang senilai. Kalau Anda lupa tentang bagaimana menentukan pecahan yang senilai, Anda bisa lihat di video saya yang dahulu, yaitu tentang pecahan senilai, dan linknya dapat Anda lihat di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjutkan dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Contohnya ini, 1/4 ditambah 2/3 itu sama dengan berapa? Maka caranya adalah kita membawa ke penjumlahan pecahan supaya pecahan yang kita jumlahkan itu penyebutnya adalah sama. Jadi caranya adalah 1/4.
Di sini penyebutnya 4, di sini adalah 3, tidak sama. Jadi kita akan merubah 1/4 menjadi pecahan yang lain yang senilai dengan 1/4. Nanti 2/3 juga kita rubah juga nanti 2/3 dengan pecahan yang senilai dengan 2/3 sehingga nanti penyebutnya sama. Seperti yang telah saya bahas tadi. Misalkan ini sama-sama kalikan 2, 1 kali 2 itu 2, 1 kali 2 itu adalah 2, kemudian 4 kali 2 itu 8. Ya, 8. Kemudian ini kalau saya kalikan 2, 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6 senilai. Ini penyebutnya 8, ini 6 belum sama. Kemudian kalau saya kalikan 3, ini 1 kali 3 itu 3, 4 kali 3 itu 2, 12. Nah, yang ini saya kalikan 3, 2 kali 3 itu 6, 3 kali 3 itu 9. Nah, ini 12, ini 9, belum sama. Saya kalikan 3, 4 sekarang. 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 itu 2, 12. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Ya. Jadi 1/4 itu senilai dengan 3/12, 2/3 itu senilai dengan 8/12. Dengan demikian, ya 1/4 tambah 2/3 itu dapat saya tulis 1/4, dapat saya tulis ini karena senilai, jadi sama dengan 3/12 ditambah 2/3 itu saya ngambil yang ini, itu 8/12. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, diutarakan yang di awal tadi, kalau penyebutnya sudah sama, ini maka hasilnya penyebutnya juga sama. Pembilangnya tinggal kita menjumlahkan. 3 tambah 8 adalah 11. Nah, itu caranya ya. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, maka kita merubah ke pecahan senilai yang penyebutnya nanti sama. Contoh selanjutnya adalah 7/8 ditambah 4/6. Cara yang pertama adalah tadi ya. Nah, tadi kita akan merubah 7/8 ke pecahan senilai. 4/6 juga kita kita rubah dalam pecahan senilai juga. Nanti penyebutnya kita buat sama. Cara yang pertama adalah yang paling mudah. Kita buat berapa penyebutnya? Yang paling mudah itu dikalikan. 8 kali 6 itu 8 kali 6. Maka nanti kita buat per 48 penyebutnya. 48. Nah, seperti biasanya menjadi pecahan yang senilai 8 jadi 48 itu 8 menjadi 48 itu dikalikan berapa? Dikalikan 6 ya kan. Berarti ini di atas harus dikalikan 6 juga. 7 kali 6 adalah 42. Jadi 7/8 itu senilai dengan 42/48. Demikian juga 4/6. 4/6 kita jadikan per 48. Berapa di atas? Sama. 6 menjadi 48 itu dikali berapa? Dikali 8. Maka yang atas juga kali 8. 4 kali 8 itu adalah 32. Maka 4/6 itu senilai dengan 32/48. Nah, sekarang ini penyebutnya sudah sama. Sehingga ya 7/8 ditambah 4/6 itu sama dengan 7/8 itu adalah tadi 42/48. Sedangkan 4/6 itu sama dengan 32/48. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasil penjumlahannya penyebutnya juga sama 48. Maka yang atas tinggal kita jumlahkan. Itu adalah 74. Cara yang kedua adalah untuk mencari pecahan yang senilai dengan penyebutnya sama. Tadi kan penyebutnya kita buat kalikan saja 8 kali 6. Cara yang lain adalah dengan membuat penyebutnya KPK dari 8 dan 6. Sekarang KPK dari 8 dan 6 itu adalah berapa? Cara yang paling mudah adalah begini. KPK dari 8 dan 6. Ada faktor yang sama. 2 keluar. Ya, 2. 8 bagi 2 itu tinggal 4. Kemudian 6 bagi 2 itu 3.
4 dan 3 sudah tidak punya faktor sekutu lagi, maka KPK-nya adalah 2 kalikan 4 kalikan 3. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 24. Nah, sehingga ini 7/8 tadi kita buat pecahan yang senilai, tapi penyebutnya 24. Ini 24 diperoleh dari mana? KPK dari 8 dan 6. Jadi per 24. Berapa yang atas? 8 menjadi 24 itu dikalikan berapa? Kalikan 3. Berarti yang atas juga dikalikan 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian 4/6. Ini 4/6. Kita buat pecahan yang senilai dengan penyebutnya 24. Ya. 6 jadi 24 itu dikalikan 4. Maka yang atas juga harus dikalikan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, dengan demikian 7/8 ini yang soal semula. 7/8 tambah 4/6. Ya, kita rubah 7/8-nya tadi itu adalah yang ini 21/24. Sedangkan 4/6 kita buat 16/24. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasil penjumlahannya penyebutnya juga sama 24, yang atas tinggal dijumlahkan. 20 yaitu adalah 37 per 24. Nah, gimana dengan cara pertama dan yang kedua? Sama apa tidak? Ya, kita lihat, perhatikan. Yang pertama menghasilkan 74/48, sedangkan cara kedua menghasilkan 37/24. Sama apa tidak ini? Sama. Kenapa sama? Karena ini kita bisa buat pecahan yang senilai dengan ini. Dengan cara gimana? Di atas pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi 2. 48 bagi 2 itu adalah 24. Kemudian 74 bagi 2 itu adalah 37. Jadi itu adalah sama kan? Sama saja. Oke ya. Selanjutnya, contoh yang lain adalah 12/15 tambah 5/12 ya, sama dengan berapa? Kita cari dulu yang mudah ya. Kalau kita kalikan, cara pertama kan dikalikan 15 kali 12. Jadi kita buat pecahan yang penyebutnya adalah 15 kali 12. Tapi bilangan ini kan besar, maka cara yang paling mudah adalah cari KPK dari 15 dan 12. Seperti tadi, 15, 12, ada faktor yang sama enggak? Oh, sama-sama bisa dibagi 3, berarti 3 yang keluar. 15 bagi 3 itu 5. 12 bagi 3 itu 4. Nah, 5 dan 4 sudah tidak punya faktor sekutu, maka KPK-nya adalah 3 kali 5 kali 4 sama dengan berapa? 60. Ya. Nah, sekarang ini 12/15 kita buat pecahan yang senilai sehingga penyebutnya adalah 60. Ya. Jadi 12/15 sama dengan berapa per 60? Nah, ini 15 menjadi 60 dikalikan 4. Maka yang atas juga kalikan 4. Berarti 12 kali 4 itu 48. Yang kedua, 15/12 kita buat pecahan yang senilai dengan 15/12 dengan penyebutnya adalah 60. 12 ke 60 itu dikalikan 5. Karena yang bawah kalikan 5, maka yang atas juga kalikan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Ya. Sehingga 12/15 ditambah 5/12 sama dengan ini tadi 12/15 kita ubah menjadi 48/60. Sedangkan 5/12 adalah 25/60. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya juga penyebutnya sama, yaitu 60. Yang atas tinggal jumlahkan. 40 tambah 20, 60 berarti 73/60. Nah, biasanya bisa ditulis ya begini. Ini bisa penulisannya lebih singkat karena ini per 60/60 biasanya hanya ditulis 60 saja begini ya. Kemudian 60 yang atas ini adalah 15 menjadi 15 menjadi 60 itu kalikan 4. Berarti yang di sini berapa? Ini 12 kali 4 48 ya.
Kemudian ini 12 menjadi 60 kali 5, 5 kali 5, 25. Hanya penulisannya saja supaya lebih singkat. Tetap sama dengan 73 per 60. Contoh selanjutnya, ya. 9 per 14 tambah 11 per 20. Kita cari KPK dari 14 per 20, ya. KPK-nya seperti tadi, ini 14, 20, maka ini sama-sama bisa dibagi 2, 2-nya keluar. 14 bagi 2 itu 7, 20 bagi 2 itu 10. Nah, 7 dan 10 sudah tidak punya faktor sekutu kecuali 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 7 kali 10 sama dengan 140. Nah, maka ini 9 per 14 kita ubah menjadi pecahan yang senilai sehingga penyebutnya adalah 140. Berapa yang atas? Caranya adalah seperti biasanya 14 menjadi 140 itu dikalikan 10. Maka yang atas juga kalikan 10, maka menjadi 90. Ya. Kemudian 11 per 20 kita ubah menjadi pecahan yang senilai dengan penyebutnya 140. 20 menjadi 140 itu dikalikan dengan 7. Maka yang atas juga kalikan 7. 11 kali 7 sama dengan 77. Nah, dengan demikian penjumlahan kita semula 9 per 14 tambah 11 per 20 itu dapat kita ubah menjadi ini, ya, 90 per 140 ditambah dengan 77 per 140 sama dengan, karena ini penyebutnya sudah sama, maka hasilnya penyebutnya juga sama 140, yang atas tinggal dijumlahkan, berarti 167 per 140. Atau seperti tadi, ini adalah sama ini ya caranya penulisannya, ini tinggal karena 140 110 jadikan satu begini, ini adalah tetap 90, ini adalah 77, berarti 167. Tanpa ini pun tidak apa-apa. Ini hanya penulisan lain, ya. Kemudian sekarang gimana kalau ada pecahan yang bentuknya ini adalah pecahan campuran, ya. Ada yang pecahan campuran. Jadi 2, 5 per 6 ditambah 8 per 9. Caranya adalah yang pertama adalah semua pecahan ini dinyatakan dalam pecahan biasa dulu, ya, pecahan biasa. Nah, caranya ini diubah menjadi pecahan biasa, berarti 25 per 6 sama dengan menyatakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah ini 6 kali 2, ya ini dikalikan, setelah itu ditambah dengan atas. 6 kali 2, 12, tambah 5 sama dengan 7, 17. Di 25 per 6 itu sama dengan 17 per 6. Kemudian, nah, sehingga karena ini sudah pecahan biasa, maka ini 25 per 6 tambah 8 per 9 sama dengan ini menjadi 17 per 6 ditambah 8 per 9. Nah, seperti biasanya tadi, ya, ini tidak sama, kita nyatakan menjadi pecahan yang senilai yang penyebutnya sama. Dibuat berapa penyebutnya? Itu KPK dari 6 dan 9 tadi. 6 KPK dari 6 dan 9 tadi adalah berapa? Ayo berapa? KPK dari 6 dan 9. 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi dengan misalkan 3. 3, 6 bagi 3 itu 2. Ya, 9 bagi 3 itu 3. Maka karena 2 dan 3 sudah tidak punya pembagi sekutu sama dengan KPK-nya 3 kali 2 kali 3. Berarti 18. Ini dibuat pecahan yang penyebutnya 18. Nah, 17 per 6 itu berapa per 18? Caranya adalah 6 ke 18 itu dikali berapa? Kali 3 ya. Ya, atau diperoleh dari begini, 18 bagi 6 itu 3. Kemudian kalikan 17. Ya, berarti berapa? Berarti 51. Saya ulangi. Diperoleh dari mana? 8 bagi 6 itu 3, kemudian dikalikan dengan 17. Ya, jadilah 51. Kemudian yang ini berapa? 8 dibagi 9 itu 2, setelah itu kalikan 8.
kalikan yang atas. 2 kali 8 itu 16. Jadi sama dengan 67 per 18. Selanjutnya ini adalah penjumlahan kedua pecahan, kedua-duanya dalam pecahan campuran. Jadi kita nyatakan kalau cara pertama dua-duanya kita nyatakan dalam pecahan biasa dulu. Yang pertama 10 4 per 9 sama dengan berapa? Ini tetap per 9. Yang atas berapa? 9 kali 10. Ya ini dikalikan. 9 kali 10 itu 90 tambah ini ditambahkan. Seperti 94 per 9. Kemudian 75 per 6 sama dengan berapa per berapa? Ini tetap 6. Yang atas berapa? 6 kali 7, 42 tambah 2. Berarti 47. Nah, setelah itu, maka 10, 4 per 9 tambah ini itu dapat ditulis. Pecahan biasanya ini adalah 94 per 9. Ya, ini adalah 47 per 6. Nah, kita jadikan ini pecahan yang senilai dengan penyebutnya berapa? KPK dari 9 dan 6. Berapa? KPK dari 9 dan 6. Berapa? 9 dan 6 tadi berapa? KPK-nya adalah 18 tadi kan? 18 ini, kemudian ini berapa? 18 bagi 9 itu 2. 2 kali 94, 188. Kemudian yang di sini berapa? 18 bagi 2 itu 3 ya. 3 kali 47 itu 3 kali 7 21 2 ya. 3 kali 4 12 141. Maka ini adalah hasilnya adalah karena ini sudah per 18 ini ya 8 tambah 1 itu 9 ya, kemudian 8 ini tambah 4 12 simpan 1 1 tambah 1 2 itu beri 3 29 per 18. Nah, contoh yang lain ya seperti tadi ya. Nah, cara yang kedua adalah bagian yang bulat, ini kan bagian bulatnya, ini juga bagian bulatnya. Kita jumlahkan dulu bagian bulatnya. Jadi 10 4 per 9 tambah 7 5 per 6. Bulatnya ini adalah 10, ini 10. Bagian bulatnya adalah 7. Kita jumlahkan dulu. Jadi 10 tambah 7 ditambah, ini bagian pecahnya adalah 4 per 9. Yang di sini bagian pecahnya 5 per 6. Sehingga diperoleh 10 tambah 7 itu adalah 17 ya. Ditambah 4 per 9 tambah 5 per 6. Jadi sama dengan 17. Seperti tadi lagi ini. Seperti lagi ya. Penjumlahan pecahan, penyebutnya tidak sama. Kita nyatakan dalam pecahan bentuk lain yang penyebutnya sama. Ini diambil dari KPK dari 9 dan 6, yaitu 18. Kemudian di sini berapa? 18 bagi 9 itu 2. Ya. 2 kali 4 itu 8. Kemudian yang di sini 18 bagi 6 itu 3 ya. 3 kali 5 itu 15. Sehingga diperoleh ini 17 ya, 17 ditambah ini berapa? 23 per 18. Nah, 17 ini bisa 23 per 18 dinyatakan dalam pecahan campuran, ini kan dapat ya 1 ya, 1 kan 23 18 itu dapat 1, sisanya adalah 5. 5 per 18. Jadi sama dengan 18, 5 per 18. Nah, demikian juga dengan pengurangan sama ya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan juga sama caranya. Ya, berarti contoh yang pertama ini tidak sama penyebutnya, kita buat pecahan yang senilai yang penyebutnya sama, diambil dari KPK dari 8 dan
6. KPK dari 8 dan 6 itu berapa? KPK dari 8 dan 6. Nah, ini sama-sama bagi 2, 2 keluar, 8 bagi 2 itu 4, ya. 6 bagi 2 itu 3. 4 dan 3 sudah tidak punya faktor sekutu, maka KPK-nya adalah 2 kali 4 kali 3. Itu adalah 24. Oh, berarti ini kita jadikan per 24. Ini jadikan per 24. Berapa di sini? Ini 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 5, 15. Kemudian di sini berapa? 24 bagi 6 itu 4. 4 kali 3, 2. Maaf, ini kurangi ya. Ini dikurangi. 24 bagi 6 itu 4. 4 kali 3, 12. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah ini per 24. 15 kurangi 12 itu adalah 3. Contoh kedua adalah kalau ada yang penyebut dalam pecahan campuran seperti ini, kita ubah dulu dalam pecahan biasa ya. Ini caranya adalah ini yang pertama ini per 8, di sini tulis per 8. Ini berapa? 8 kali 11, 88 ya, ini dikalikan 8 kali 11, 88 tambah 5 adalah 93. Ini adalah, kemudian yang sini adalah ini per 4 ya. Di atas berapa? 4 kali 4, 16. 16 tambah 3, 19. Nah, kemudian dikurangi karena penyebutnya tidak sama, kita buat penyebutnya sama. Jadi kan KPK dari 8 dan 4 itu 8. Ini 8, ini 8, di sini juga 8. 8. Berapa ini? 8 bagi 8, 1 kali 93 itu 93. 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 19 itu adalah 38. Jadi sama dengan apa ini? 5 kan? 13 kurangi 8 itu adalah 5. 8 kurangi 3 itu 5. Berarti sama dengan 55 per 8. Contoh yang lain lagi adalah ini sama ya seperti tadi, kita nyatakan dalam pecahan biasa dulu, ini per 15 ya. Kemudian 4 kali 15 itu 60 tambah 8 itu 68. Dikurangi ini per 12. 12 bagi 12 itu, oh maaf. Ya, 12 kali 3 36. 36 tambah 5 itu adalah 41. Kemudian ini penyebutnya tidak sama, kita jadikan penyebut sama. Berapa penyebutnya? KPK dari 15 dan 12. Berapa KPK dari 15 dan 12? 15 dan 12 KPK-nya adalah sama-sama faktor 3. Ini 5, ini 4. Berarti berapa? 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Oh, ini jadikan per 60, ini jadikan per 60. 60 bagi 15 itu 4 ya. 4 kali 68. 4 kali 8, 2 itu 3, simpan. 4 kali 6 itu 24, tambah 3, 27. Nah, ini adalah 60 dibagi 12 itu adalah 5 ya. 5 kali 41 itu adalah 5 kali 1, 5, 205. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka ini adalah per 60, tinggal dikurangi kan. 12 bagi 12 dikurangi 5 itu 8 ya. Maaf, ini 8. 6 dikurangi 0 itu 6. 2 kurangi 2, 0. Berarti 68 per 60. Ya. Itu ya cara penjumlahan dan pengurangan kalau penyebutnya tidak sama. Ya. Akhiri ya.